Haram bahas 3 hal ini ketika Anda memilih memaafkan perselingkuhan suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para bunda yang semoga dirahmati Allah. Ya, ketika bunda sedang dihadapkan dengan suami peselingkuh, tapi bunda ingin sekali mempertahankan rumah tangga bunda, atau bunda ingin memutuskan untuk memaafkan perselingkuhan suami, maka bunda haram bahas 3 hal ini ketika di rumah bersama suami. Nah, gunanya untuk apa? Agar suami bisa nyaman pada bunda dan tidak terjerumus lagi ke lubang kemaksiatan. Nah, 3 hal ini apa saja sih mbak? Oke, jadi yang pertama bun, jangan pernah membahas atau mengulik kepribadian tentang pelakor di depan suami bunda. Kenapa? Ya, banyak para suami ketika dirinya ini selingkuh, itu di alam bawah sadarnya suami masih terbalut energi negatif dari pelakor bun, atau bayang-bayang si pelakor itu di dalam ingatan suami. Nah, ketika bunda mengulik tentang pelakor pada suami bunda, malah justru membuat suami bunda semakin terngiang-ngiang dengan pelakor dan semakin tertantang untuk kembali untuk menghubunginya. Dan imbasnya pada diri bunda justru akan membuat fokus bunda ini akan ke pelakor terus. Iya, otomatis ketika bunda fokusnya malah ke pelakor, bunda jadi makin insecure, makin overthinking, aura bunda terbalut energi negatif, dan suami makin gak nyaman sama bunda. Nah, saran saya, daripada bunda terlalu kepo dengan pelakor, lebih baik bunda hindari topik obrolan tentang pelakor. Bunda bisa bangun bonding antara bunda dengan suami yang lebih positif, agar bayang-bayang pelakor dalam diri suami bisa mulai terkikis dan suami mulai perlahan melupakan selingkuhannya. Nah, kemudian yang kedua bun, jangan pernah membandingkan sikap suami dulu saat awal menikah dengan suami saat selingkuh. Semisal, dulu waktu suami awal menikah, suami sering romantis, dia hangat, lembut pada bunda. Sekarang sikap suami dingin, dia cuek, bahkan terlihat gak peduli pada bunda. Nah, terus ketika di rumah, bunda sindir suami, wah, gara-gara ayah kenal si pelakor itu, sikap ayah dengan bunda sekarang kok beda, gak kayak dulu lagi. Ya, walaupun bunda niatnya hanya kode agar sikap suami bisa kembali saat awal menikah seperti dulu lagi, justru ketika suami disindir seperti tadi, suami semakin gak introspeksi diri dan berbenah diri bun. Nah, terus baiknya bagaimana Mbak Novi? Ya, ketika bunda memilih untuk memaafkan perselingkuhan suami, pertama-tama bunda syukuri dulu. Syukur-syukur suami bunda ada niat untuk taubat selingkuh. Nah, nanti ketika bonding bunda dengan suami kembali kuat dan selaras, ada masanya kok bun. Sikap suami ini akan pelan-pelan kembali seperti dulu lagi. Nah, untuk mempercepat hubungan bunda dengan suami agar kembali kuat dan selaras, biasanya klien-klien saya bekali dengan cincin Karomah Al-Madinah. Insya Allah, kandungan dari cincin Al-Madinah ini membantu memutuskan batin pelakor dalam diri suami, sekaligus menguatkan aura daya tarik istri, sehingga aura bunda akan kembali jernih dan rumah tangga bunda akan kembali selaras dengan suami. Nah, untuk mendapatkan sarana bimbingan beserta cincin Karomah Al-Madinah, silahkan bunda bisa menghubungi nomor yang ada di atas ini. Nah, kemudian tips yang ketiga bun, ya, jangan pernah ungkit-ungkit perselingkuhan suami. Karena ketika bunda semakin sering mengungkit perselingkuhan suami, suami akan merasa terpojok, merasa disudutkan. Nah, ini juga bahaya bun. Ketika suami merasa tersudutkan, suami akan merasa nggak punya power lagi untuk mengendalikan rumah tangga bersama bunda. Ya, dampaknya apa? Suami akan meninggalkan bunda. Suami akan kembali dengan pelakor, bahkan dalam kondisi ini bisa jadi suami akan menceraikan bunda. Ya, tentu bunda tidak mau ya hal itu terjadi. Nah, maka itu bunda bisa hindari 3 hal yang saya haramkan tadi untuk bunda praktikkan bersama suami saat di rumah. Iya, apabila bunda saat ini butuh bimbingan dengan saya, silakan bunda bisa konsultasikan dulu pada saya melalui nomor yang ada di atas ini. Oke, baik, semoga video ini bermanfaat. Saya kira cukup. Saya Mbak Novi, saya pamit, mohon undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.